Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman semua yang sudah mendaftar. Terima kasih pada Jaringan Intelektual Berkemajuan, Rahmah ID, Ruang Belajar Perempuan, dan semua teman admin yang sudah mendukung acara ini. Dan terima kasih juga pada Suara Muhammadiyah yang insya Allah yang akan memberikan diskon 20% untuk yang membeli buku Mbak Alim pada kelas siang ini. Dan terutama terima kasih buat Mbak Alimatul Kiptiah yang sudah ikhlas bersedekah waktu dan ilmunya pada 4 sesi kelas kita nanti insya Allah ke depan. Saya akan cerita sedikit mengenai Akademi Feminis Muslim ini. Pada awalnya Akademi Feminis Muslim ini kami inisiasi karena kami menyadari bahwa Mbak Alim sudah punya signature sendiri berupa konsep-konsep feminisme muslim di Indonesia. Kemudian mengingat Mbak Alim juga sering diundang webinar kemana-mana untuk menjelaskan mengenai dasar-dasar feminisme dan feminisme muslim, maka kami berpikir bahwa penting sekali untuk memfasilitasi kelas yang bisa memberikan secara tuntas pemikiran Mbak Alim untuk teman-teman. Jadi daripada mengundang Mbak Alim, walaupun Mbak Alim akan insya Allah akan bersedia hadir ya, cuma akan lebih baik kalau teman-teman itu datang ke kelas ini kemudian dapat tuntas daripada cuma 1 jam 2 jam bersama Mbak Alim ya. Di sini kita sampai sekitar 8 jam mungkin kelas sebetulnya. Nah, kemudian mengenai materi kelas dasar kali ini kita akan belajar mengenai konsep feminisme, kemudian sejarah feminisme, lalu apa itu feminisme muslim terutama dalam konteks Indonesia, dan miskonsepsi tentang feminisme. Di kelas lanjut nanti akan ada gender analysis framework, itu dua sesi. Kemudian kelas insya Allah akan berlanjut dari dasar 1 hingga tingkat lanjut 2. Jadi 4 kali. Diharapkan pada para peserta untuk menghadiri tiap sesi kelas agar bisa mendapat sertifikat dan mengisi pretest sekaligus post-testnya. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan pada Mbak Alim. Terima kasih Mas Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, kebaikan untuk kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Teman-teman dari CIP arahma.id, kemudian juga Bincang Perempuan, dan juga semua yang hadir di sini, terima kasih sekali atas waktu dan juga antusiasmenya untuk mengikuti diskusi bersama ya, belajar bersama terkait dengan persoalan feminis muslim di Indonesia. Sebelum kita mulai, saya ingin memperlihatkan animo dari pendaftar ya, yang kita punya, yang daftar itu sebenarnya sekitar 664 ya yang daftar gitu. Nah, ini banyak sekali, walaupun kita lihat nanti yang akhirnya hadir itu berapa begitu. Nah, kalau kita lihat banyak sekali, hampir ada di banyak provinsi ya. Kalau kita lihat asal muasalnya gitu. Nah, di sini ada dilihat dari jenis kelaminnya, ada 10% laki-laki yang hadir. Memang kebanyakan masih perempuan yang ikut hadir di sini gitu. Banyak sekali dari beberapa wilayah di Indonesia. Tingkat pendidikannya pun juga beragam, baik dari SLTA, S1, S2, bahkan ada beberapa yang sudah S3 juga ya, yang ikut di sini gitu. Sekali lagi kami terima kasih atas semangatnya ya untuk belajar bersama pada kita pada forum ini terkait dengan persoalan-persoalan feminis dan juga gender. Jadi hari ini kita akan bicara 3 hal tentang sejarah dan konsep feminisme,
lalu feminis Islam, lalu bagaimana tentang feminis yang ada termasuk miskonsepsi yang terhadap feminis Muslim. Nah, kemudian pertemuan berikutnya kita akan bicara tentang gender dalam Islam. Kemudian setelah itu nanti pada lanjutan kita bicara tentang gender analysis framework ya, yang ada 2 pertemuan karena tidak cukup kalau hanya 1 pertemuan. Itu kurang lebihnya yang terkait dengan Akademi Feminis Muslim. Nah, sekarang kita akan mulai saja dari PowerPoint yang sudah saya siapkan ya. Karena ini sudah batch 2, maka materi pun juga sudah saya update ya dari batch 1 dulu. Jadi sudah mulai ada persoalan-persoalan, termasuk yang ketiga, miskonsepsi tentang feminis Muslim ini adalah yang ada di sekarang ini. Kemarin yang batch 1 belum ada gitu. Baik, teman-teman sekalian, ini profil saya yang tadi sudah dibaca dan juga ada di YouTube-nya Akademi Feminis Muslim ya, videonya tadi. Memang video kemarin itu kita bikin sengaja untuk acara pengukuhan guru besar saya, tetapi dapat kita manfaatkan juga sih untuk acara-acara seperti ini. Nah, kita akan bicara tentang paham dan sejarah feminisme, lalu feminisme dalam Islam, dan miskonsepsi tentang feminisme Muslim. 3 hal itu yang akan kita bahas selama 1,5 sampai 2 jam ke depan ya, karena kita sampai jam 3 selesai gitu. Baik, sekarang mungkin dituliskan apa arti feminisme dan mengapa ada feminisme. Silahkan, bisa kita mulai berdialog gitu. Ya. Silahkan. Apa itu feminisme dan mengapa perlu ada feminis? Ya, feminisme adalah akar gerakan perempuan. Baik, ada lagi? Ini dari Fikri Daud. Ya. Feminisme adalah gerakan perempuan yang memperjuangkan kesetaraan. Oke. Feminisme menginginkan kesetaraan bagi perempuan, mewujudkan keadilan gender. Baik. Saya sih sangat berharap juga ya peserta di sini mungkin ada dari kelompok-kelompok muslimahnews.com misalnya ya, ataupun kelompok-kelompok lain yang tidak setuju dengan feminis gitu, sehingga mungkin kita punya keragaman cara berpikir gitu. Oke, memuliakan perempuan, keadilan, memperjuangkan kelompok minoritas. Wah, oke, wah, baik. Oke, baik, banyak sekali. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih atas chatnya. Kalau kita lihat kayaknya ini saya hanya mengamini aja ya, ini hanya kita belajar bersama-sama ya, karena sebenarnya banyak sekali jawaban-jawaban yang sudah sangat tepat ya dengan definisi secara umum terkait dengan feminis itu gitu. Nah, ya betul. Perlunya kita melakukan ya assessment di awal, kira-kira kita itu sedang bicara dengan siapa begitu. Nah, dari chat yang ada teman-teman sekalian, terima kasih sekali definisi feminis dan kenapa perlu ada feminis ya, itu pada dasarnya sama yang berkisar tentang persoalan-persoalan keadilan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan begitu, terutama perempuan. Kalau kita lihat gerakan perempuan yang menuntut, kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, feminisme itu diartikan sebagai gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki. Tapi juga ada yang mengartikan feminisme itu bergerak dengan keyakinan bahwa perempuan dan laki-laki itu sama-sama manusia sempurnanya gitu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim gitu ya. Dan juga ada yang mengartikan gerakan bahwa perempuan juga mempunyai hak asasi yang harus dipenuhi sebagaimana laki-laki gitu. Dari kajian yang saya kaji, baik ketika saya ngambil Women Studies 2 tahun di Amerika ataupun sejak itu, sampai saat ini kok tidak ada ya kata-kata feminisme itu adalah gerakan yang ingin melawan laki-laki gitu. Gerakan yang ingin melawan kodratnya sebagai seorang perempuan kok nggak ada gitu. Ya memang tidak ada, kita bukan seperti itu gitu ya. Baik, nah siapa itu feminis ya? Kalau menurut saya dari berbagai macam definisi yang ada, maka
feminis itu, seseorang dapat dikatakan feminis jika satu, menyadari ada persoalan perempuan, yang kedua, berikhtiar untuk menyelesaikan persoalan itu, kemudian yang ketiga adalah kehidupan perempuan menjadi lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan dengan ikhtiar-ikhtiar tersebut. Ya, tadi sudah ada diskusi di awal ya, yang tidak setuju jika Nabi Muhammad seorang feminis misalnya. Oke, kita akan bahas. Ya, jadi saat ada 3 kriteria nih. 1, menyadari ada persoalan perempuan. Lalu 2, berikhtiar atau berusaha untuk menyelesaikan persoalan itu. Yang ketiga, hasilnya kehidupan perempuan menjadi lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan. Karena itu dengan definisi ini, apakah feminis harus seorang perempuan? Dengan definisi ini, gitu kan? Kalau menurut saya, dengan definisi ini, feminis tidak harus seorang perempuan. Everyone can be a feminist. Walaupun ya ada pertanyaan, emang bisa laki-laki menjadi feminis 100% gitu? Kayak Mas Pradana Adi Mukti ini bisakah jadi feminis 100%? Wong dia nggak bisa mengalami kebertubuhan gitu ya? Apakah mungkin bisa gitu ya? Jadi laki-laki tidak memiliki pengalaman kebertubuhan yang sama dengan perempuan. Maka bagaimana caranya menjadi laki-laki menjadi seorang feminis gitu ya? Nah, kalau kita lihat dalam sejarah, Plato itu dianggap sebagai seorang feminis laki-laki pertama karena menyatakan bahwa perempuan mampu untuk berpartisipasi sepenuhnya sebagai warga negara dalam bukunya The Republic gitu. Walaupun tulisan banyak yang mengkritisi ya, karena begitu ada yang mengkritik gitu. Tapi ide itu sudah muncul ya 360 sebelum Masehi gitu. Qasim Amin dalam Tahrirul Mar'ah ya, seorang tokoh reformis dari Mesir yang menggelurakan semangat pembebasan perempuan, menurut saya beliau juga seorang feminis walaupun dia seorang laki-laki. Nah, inilah yang tadi saya katakan, dengan 3 kriteria itu saya mengatakan bahwa Nabi Muhammad seorang feminis. Kenapa? Karena beliau menyadari ada persoalan perempuan, beliau berusaha menyelesaikan persoalan perempuan, lalu kemudian kehidupan perempuan menjadi lebih baik dengan kehadiran beliau gitu. Nah, bukti-buktinya apa kalau beliau itu seorang feminis? Apa yang diupayakan oleh Nabi Muhammad ketika menyelesaikan persoalan-persoalan perempuan ini gitu ya? Apa yang diusahakan gitu ya? Kalau kita lihat banyak sekali ketika zaman jahiliyah sebelum Islam datang, terutama di budaya-budaya Arab saat itu, awalnya mempertanyakan bahwa perempuan itu manusia bukan sih gitu. Lalu dijawab oleh Islam, ya, perempuan adalah juga seorang manusia. Rohnya kekal enggak sih? Ya kekal lah gitu. Karena kemudian wah ini rohnya perempuan kayaknya enggak kekal jadi gentayangan gitu. Jadi ada witches gitu ya. Kalau witches itu kan yang sering diilustrasikan perempuan misalnya gitu kan. Nah, bisa ibadah atau tidak? Ya bisa lah gitu. Bisa dapat pahala atau tidak? Bisa. Bisa ke surga atau tidak? Ya bisa gitu. Tapi bagaimana dengan peristiwa perempuan ketika bayi dia dikubur hidup-hidup gitu, ya itu jelas dilarang di dalam Islam. Dilacurkan, dilarang keras, dihadiahkan, dilarang keras, tidak punya nilai saksi, kemudian diakui nilai saksinya. Nikah sebelum menstruasi itu tidak diperbolehkan. Dicerai sebelum menstruasi itu juga tidak dibolehkan gitu ya. Kemudian rujuk tanpa batas, kemudian hanya dibatasi 2 di poligami diwariskan lalu dapat menjadi hak makhluk yang Nah, kalau kita lihat ya bisa dilihat Mas Adi, Oke. Nah, paling tidak kalau kita lihat dari komennya Umar bin Khattab saat itu ya, Umar bin Khattab mengatakan begini, kami semula nggak menganggap terhormat dan penting loh kaum perempuan itu, tetapi ketika Islam datang dan Tuhan menyebut mereka, kami baru menyadari bahwa ternyata mereka juga memiliki hak-hak mereka secara otonom di mana kami tidak lagi bisa melakukan intervensi. Ini adalah kesaksian Umar bin Khattab terhadap upaya-upaya Rasulullah di dalam bagaimana menjadikan kehidupan perempuan itu menjadi lebih baik gitu. Nah, identitas feminis.
ya, identitas feminis itu problematis. Yang kalau kita lihat dalam konteks sejarah itu agak berbeda identitas feminis ini di Indonesia dan di Barat. Jadi ada agak kebalikannya begitu. Kalau di Indonesia, kalangan tua itu enggan menyebut dirinya seorang feminis walaupun dia melakukan upaya-upaya yang tadi sudah kita sebutkan. Ada kesadaran, ada upaya menjadikan perempuan menjadi lebih baik misalnya. Sementara generasi muda itu tidak masalah dengan sebutan feminis itu. Sebaliknya kalau di Barat ya, gelombang kedua itu dengan lantang mereka menyebut seorang perempuan aktivis-aktivis itu feminis gitu. Tapi di gelombang ketiga ini ada, tidak semuanya ya, ada gelombang ketiga tahun 90-an itu yang mengatakan I love equality, I support women's right, but I'm not feminist gitu. Kenapa ini terjadi tentang dilema identitas feminis ini? Karena ada negatif stigma yang dilekatkan dengan istilah feminis itu sendiri. Misalnya kalau di konteks Indonesia, ya, istilah feminis itu sering diasosiasikan dengan gerwani masa lalu ya. Lalu diasosiasikan dengan pengaruh Barat, individualistis. Kemudian juga menerima konsep-konsep lesbian misalnya begitu. Nah, ini yang kemudian menjadikan negatif stigma ini orang enggan untuk menyebut dirinya seorang feminis. Dalam penelitian saya yang menarik adalah lebih banyak laki-laki yang menyebut dirinya seorang feminis daripada perempuan. Kok bisa? Ya bisa saja. Kenapa? Karena dari negatif stigma tadi itu lebih merugikan perempuan daripada laki-laki. Kalau laki-laki menyebut dirinya seorang feminis, ada banyak positif label yang mengikutinya. Misalnya, karena laki-laki seorang feminis, pasti dia ikut membantu pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Dia akan memberikan kesempatan untuk berkarir, ya kan? Dia akan membela hak-hak perempuan begitu. Sebaliknya, kalau perempuan menyebut dirinya seorang feminis, lebih justru negatif stigma itu melekat pada dirinya. Misalnya ingin mendominasi keluarganya, menyalahi kodrat, nggak mau hamil, dan sebagainya begitu. Nah, ini secara detailnya hasil penelitian ibu saya ya di Feminis Muslim Indonesia. Nah, mengapa ada feminis? Kenapa ada feminis? Tadi dicek banyak sekali karena ada ketidakadilan gender dan sebagainya ya. Karena masih banyak cara berpikir, penafsiran dan keyakinan yang mengakar dan membudaya, menempatkan perempuan tidak senilai dan bahkan di bawah laki-laki. Sehingga melahirkan banyak persoalan dan penderitaan pada perempuan seperti perempuan terdiskriminasi dan perlakuan yang tidak adil. Nah, persoalan ketidakadilan ini terkadang ada dalam alam fikir, keyakinan, sikap, dan perilaku. Jadi sudah dari keyakinannya, dari alam fikirnya, itu karena sudah menempatkan bahwa perempuan itu lebih rendah atau bahkan di bawah laki-laki, begitu. Kedudukannya, statusnya, hak-haknya. Ada banyak contoh ya tentang ketidakadilan yang dialami oleh perempuan, yaitu keyakinan bahwa perempuan itu sumber fitnah misalnya, berhak untuk dilecehkan, perempuan tidak boleh jadi pemimpin, perempuan sebagai objek seksual, upah rendah, dan sebagainya. Banyak sekali persoalan-persoalan yang masih belum terselesaikan yang dialami oleh perempuan karena dia sebagai seorang perempuan. Ini satu contoh yang tadi saya dapatkan ketika saya mencari tentang salah pikir tentang feminis ya. Ini tentang catcalling, itu ada yang menyebut sebagai keramahan palsu. Ya, keramahan palsu itu catcalling itu. Ini salah satu contoh aja ya. Misalnya, Mbak mau kemana? Kok jalan sendirian? Mbak senyum dong, kok cemberut aja? Hai cantik, udah punya pacar belum? Gitu. Bahkan kadang-kadang Assalamualaikum gitu. Mau ditemani enggak gitu. Sehingga sebenarnya bukan sapaan-sapaan keramahan, tetapi adalah keramahan-keramahan palsu yang sebenarnya untuk menggoda atau bahkan melecehkan ataupun merendahkan gitu. Ini masih banyak terjadi. Ya, masih banyak terjadi. Baik. Itu tadi persoalan tentang feminis, lalu gimana sejarahnya? Kalau tadi secara substantif sudah ada sejak Plato ya, tapi sebagai sebuah gerakan, ada sekelompok perempuan sebenarnya tidak
maksudnya kalau kita bicara feminis muslim ya, itu sebenarnya pada zaman Rasulullah itu juga ada sebuah gerakan. Sebuah gerakan perempuan yang mana saat itu ada sekelompok perempuan sekitar 60-an yang melakukan demo untuk menyampaikan aspirasinya kepada Rasulullah atas perlakuan para suami yang suka memukul. Jadi surat An-Nisa 34 itu ada kemudian konteksnya ya. Surat An-Nisa 34 itu adalah surat Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa, itu surat kekerasan dalam rumah tangga. Ya, saat itu sampai kemudian Nabi Muhammad beliau mengatakan yang paling baik ya di antara kalian adalah yang berbuat baik pada pasangannya, begitu. Ya, jadi ada demo gitu ya di sekitar rumah Rasulullah yang menuntut agar para suami tidak boleh memukul gitu. Nah, kalau kita lihat di era modern itu berkembang sejak awal tahun 2020-an ya, 1920-an begitu. Itu kalau kita lihat, maka sebenarnya bukan hal yang baru juga gitu gerakan ini ya. Kalau Julia Kristeva dia membagi menjadi 3 gelombang untuk gerakan feminis. Yang pertama tahun 20-an ini lebih kepada feminis egalitarian yang menuntut hak yang sejajar dengan laki-laki. Sehingga liberal dan marxis feminis itu sangat kuat di gelombang pertama ini. Gelombang kedua tahun 60-an ya, karena kan setelah 20-an lalu ada Perang Dunia Kedua dan sebagainya, ada the Great Depression gitu ya saat itu gitu. Nah ini gelombang kedua ini 60-an itu lebih banyak kepada perbedaan yang radikal antara perempuan dan laki-laki, sehingga feminis radikal cukup kuat di gelombang kedua ini gitu. Nah tahun 90-an ini gelombang ketiga, ini lebih kepada eksistensi paralel yang menggabungkan ketiga feminis. Yang ada misalnya bagaimana Islamic feminis, Muslim feminis, postmodern feminis itu muncul di sini. Saya ingat tahun 2005 saya posisi di Iowa saat itu ada long march di New York. Saya sebenarnya mau ikut tapi karena hamil akhirnya nggak jadi ikut ya naik bis itu. Kemudian di situ slogannya this is what feminists look like today. Gitu. Jadi pakai kaos-kaos yang cantik dan karena gelombang kedua itu saat itu diasumsikan atau dipahami oleh banyak orang feminis itu jelek, gak mau dandan gitu ya, karena kalau dandan itu jadi objek laki-laki gitu. Nah gelombang kedua itu tidak begitu, gelombang ketiga aku feminis tapi aku juga mau cantik, aku juga mau pakai lipstick, aku juga mau pakai rok-rok yang modis misalnya begitu. Nah itu kalau saya dulu pas kuliah sejarah gerakan feminis diputerin itu sama diputerin video itu perdebatan antara gelombang kedua dan ketiga ini ketika saya kuliah dulu gitu ya. Baik. Nah, sekarang gerakan feminis di Indonesia itu seperti apa? Ya, gerakan feminis di Indonesia itu seperti apa? Ini tadi saya juga mendapatkan ya salah satu grafisnya dari Kumparan yang dia membagi di Indonesia dan juga gerakan feminis di Indonesia di mana pun di kota-kota 900 perjuangkan hak-hak perempuan karena mulai ada kongres perempuan pertama gitu ya saat itu ya. Lalu 60-an dan 80-an ini ketika awal kemunduran ketika organisasi-organisasi perempuan itu dibubarkan ya saat itu, termasuk di dalamnya adalah Gerwani. Kemudian juga ada kampanye Panca Dharma Wanita. Jadi state ibuism itu cukup kuat ya di 60-an sampai 80-an gitu. Nah, 80-an sampai reformasi ini mulai tumbuh kelompok-kelompok pemerhati, lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang banyak fokus kepada isu-isu perempuan. Perempuan kuota 2000-an ke sini itu dan negara untuk melindungi hak reproduksi misalnya, dan juga melawan pelecehan kekerasan seksual ya, misalnya dengan gerakan RUU penghapusan kekerasan seksual itu. Jadi kalau kita coba identifikasi sebenarnya hasil perjuangan gerakan feminis di Indonesia itu juga cukup banyak ya.
Misalnya ketersediaannya ruang khusus untuk menyusui, ya, keterwakilan di parlemen, lalu ruang pendidikan dan pekerjaan, hak cuti menstruasi, hak cuti hamil, kemudian ruang khusus perempuan di transportasi misalnya, dan juga ada PKDRT dan sebagainya. PUG, pengutamaan gender impres itu. Jadi banyak sekali. Jadi kadang-kadang saya berpikir ya, teman-teman yang menolak feminis, yang dengan gerakan Indonesia tanpa feminis, sebenarnya mereka bisa bicara, bisa ngomong, bisa menulis, itu salah satunya itu adalah juga sumbangsih daripada gerakan feminis gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat sejarahnya ya, dalam sejarah sebenarnya posisi perempuan di Indonesia itu relatif bagus ya daripada tempat lain, bahkan beberapa di antaranya menjadi pemimpin. Kenapa posisi perempuan Indonesia itu relatif bagus? Paling tidak ada 3 alasan. Yang pertama, di bahasa Indonesia itu tidak mengenal bahasa maskulin feminin. Jadi bahasanya itu genderless, hanya ada dia, tidak ada he or she. Ya kan? Yang kedua, kebanyakan kekerabatannya itu menganut bilateral kinship. Apa itu bilateral kinship? Yaitu nama yang dia adalah punya namanya sendiri, bukan tergantung ayah atau ibunya. Kayak nama saya Alimatul Kiptiah, yaitu nama saya sendiri, bukan karena bapak saya namanya Kiptiah atau ibu saya namanya Kiptiah gitu. Nah, ini juga berdampak kepada pemikiran-pemikiran yang egaliter itu tadi gitu. Atau mungkin juga yang ketiga, misalnya filosofi-filosofi Jawa itu juga cukup mempengaruhi ya, misalnya garwo. Suami istri itu adalah si garaning nyowo, a half of the soul gitu. Dan konsep penciptaan manusia dalam kitab Waraspati dikatakan ada 3 sumbangan itu dari laki-laki dan 3 itu sumbangan dari perempuan. Sehingga manusia itu adalah konsep sumbangan dari 2 jenis kelamin yang itu mempunyai kontribusi yang sama, 3:3 begitu. Kemudian memang dalam sejarahnya tidak ada pelarangan ya, dalam sejarah ada tokoh-tokoh perempuan ya, dari sebenarnya tidak hanya sejak Kartini ya. Iya, Kartini memang menuliskan, tetapi ada juga tokoh-tokoh perempuan hebat lainnya sebenarnya. Jadi kalau orang yang tidak suka dengan feminis itu menuduh kita itu mengagung-agungkan Kartini, tidak sebenarnya. Karena kita juga mengakui adanya Cut Nyak Dien, Dewi Sartika, Nyonya Walidah, ataupun juga tokoh-tokoh perempuan lainnya gitu yang sama-sama berkontribusi terhadap bagaimana gerakan perempuan di Indonesia ini gitu. Sayangnya kemudian tadi ya di masa-masa Orde Baru itu mengalami kemunduran, terutama dengan adanya state ibuism dan munculnya konservativisme ya sejak tahun 70-an yang berjuang menjadikan syariah law menjadi undang-undang negara misalnya. Oke. Baik, ini dinamika gerakan gender adalah sebenarnya gerakan sosial yang banyak sekali aspek-aspek yang terlibat di dalamnya. Nah, sekarang faktor apa yang mempengaruhi gerakan feminis di Indonesia? Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah organisasi-organisasi perempuan sendiri yang mempunyai perbedaan persamaan, perbedaan pemahaman terhadap isu gender. Nanti bisa kita kupas dengan teori sameness dan difference untuk melihat gerakan perempuan di sini gitu. Karena kadang-kadang kelompok satu mengatakan kelompok satunya sudah kebablasan, kelompok yang satu mengatakan kelompok satunya itu berjuang kok tidak seakar-akarnya. Misalnya, kita lihat aja di Kongres perempuan pertama, isu poligami itu menjadi perdebatan dan itu antar aktivis perempuan saat itu tidak ada dalam satu pemahaman. Misalnya, oke. Nah, faktor eksternalnya ada ideologi gender pemerintah, ada international influences, lalu Islamic progresif atau pembauran movement, dan juga ada Islamis konservatif group. Ini kelompok-kelompok yang ikut mempengaruhi gerakan feminis yang ada di Indonesia. Misalnya ideologi gender pemerintah, kita tahu Orde Lama, Orde Baru, dan juga Reformasi yang tadi juga sedikit ada di infografisnya kumparan ya. Misalnya dari kemerdekaan sampai Maret 67 itu atau Orde Lama ya kalau kita bagi menjadi orde itu sebenarnya tidak begitu memperhatikan pada gerakan perempuan, tetapi perempuan malah lebih independen saat itu. Ada partai yang itu dibuat oleh perempuan ya,
yang sayangnya hanya tahun 55 saja ya. Setelah itu tidak ada lagi itu partai itu gitu. Zaman Orde Baru banyak memperhatikan gerakan perempuan tetapi untuk kepentingan politik dengan state ibuismenya. Walaupun kita juga perlu berterima kasih ya karena 78 itu didirikan Menteri Peranan Wanita sebagai saat itu bagaimana proses global yang terjadi dengan gerakan perempuan. Reformasi mengubah nama dari Menteri Peranan Wanita menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan, yang mana kalau peranan wanita itu hanya sebagai objek, ya, tapi kalau pemberdayaan perempuan juga berlaku sebagai subjek, gitu. Dan ada hal-hal lainnya yang dilakukan ya. Nah, Islamis konservatif yang tadi dikatakan mulai menguat tahun 70-an dan selalu memperjuangkan pemikiran tekstual konservatif yang menekankan formalisasi syariah. Ya, Komnas Perempuan ada kajian 421 peraturan diskriminatif gitu, yang di situ beberapa poin penting adanya misalnya kewajiban jilbab dengan ukuran tertentu. Pemisahan yang ketat antara laki-laki dan perempuan tidak boleh keluar malam tanpa muhrim dan sebagainya. Dan mereka adalah gerakan yang tidak setuju dengan gerakan feminis, kalangan Islamis dan konservatif ini. Yang kedua adalah kelompok progresif atau pembaharuan movement. Ini adalah kelompok modernis santri atau neomodernis, kelompok yang memperjuangkan prinsip ini, the worth of human being is measured by the person character, bukan karena keturunan ataupun hartanya. Jadi etiknya ya, kelompok pembaharuan itu bahwa nilai seseorang itu diukur oleh karakter dia, bukan oleh keturunan ataupun asal negaranya, ya, ataupun oleh hartanya begitu. Kemudian mereka berdialog dengan Barat dalam menguatkan ilmu pengetahuan dan politik guna mengembangkan masyarakat Muslim yang modern. Progresif Muslim mengembangkan pemikiran dan praktek yang mengakomodasi keberagaman. Dan fresh interpretation of Islamic sources and the reformulation of Islam is urgently needed, kata Esposito. Jadi interpretasi yang fresh ya, dan mereformulasikan ya, merekonstruksi ya pemahaman-pemahaman yang ada misalnya, itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Yang tidak kalah pentingnya yang mempengaruhi gerakan perempuan di Indonesia adalah international influences, yaitu meningkatkan kesadaran bahwa perempuan di dunia mengalami persoalan yang sama, tidak hanya di Indonesia saja, tapi di dunia secara global, karena dibujuk oleh budaya patriarki. Sehingga ketika dia berdialog, ya, feminis Muslim termasuk yang di dalamnya, ya, itu juga menguatkan ketika dia berdialog dengan feminis yang di luar Indonesia atau feminis sekuler misalnya, ini menguatkan pengetahuan, keterampilan, dan strategi untuk menyelesaikan persoalan. Bahkan di dalam buku saya itu ada pengakuan bahwa dengan saya berdialog dengan feminis sekuler atau feminis yang tidak berbasis agama, itu malah justru saya semakin mencintai agama saya. Jadi strengthening identity, menguatkan identitas keislamannya begitu. Ini contoh-contoh network secara internasional ya, beberapa lembaga-lembaga donor internasional yang pada awal-awal 2000-an sampai mungkin sekitar 2000-an berapa ya, 10 gitu kayaknya, itu cukup kuat banget gitu hubungan internasional ini. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, feminis Muslim itu menguat di awal 90-an ya. Mereka meyakini bahwa Islam mengajarkan keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan antara kelompok sosial yang berbeda. Mereka berargumentasi nilai itu tidak bersumber dari feminis sekuler, tetapi sumbangan para feminis sekuler adalah justru meneguhkan identitas keislaman para feminis Muslim. Ini yang tadi saya sampaikan. Kata feminis Muslim tujuannya adalah ingin mengembalikan nilai-nilai keadilan yang sudah menjadi semangat ajaran dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi Al-Quran itu sudah mengajarkan keadilan, Rasulullah sudah mencontohkan keadilan, namun karena sudah lama sekali dan ada sejarah, maka kemudian ada pergeseran-pergeseran. Salah satu buktinya, para ulama fikih yang mereka hidup lebih dekat dengan Rasulullah, mereka itu lebih mempunyai semangat keadilan daripada yang jauh dengan hidupnya dengan Rasulullah gitu misalnya. Oke.
Teman-teman sekalian, ada salah satu tokoh, Maria Ulfah Santoso, tahun 1932, dia dipilih sebagai ketua panitia tentang undang-undang perkawinan. Mereka mengatakan dengan ide-idenya seperti ini, bahwa perkawinan itu harus didaftarkan, monogami merupakan syarat mutlak perkawinan, dan jika seorang pria ingin berpoligami, istri pertamanya dapat mengajukan gugatan cerai melalui pengadilan, dan perzinahan yang dilakukan suami juga dapat menjadi dasar bagi perceraian. Walaupun tadi menguat tahun 90-an, tapi sebenarnya pemikiran-pemikiran itu sudah ada sebelum merdeka. Ya, coba bagaimana Maria Ulfah mencoba untuk menguatkan pernikahan itu monogami, gitu ya, bukan poligami misalnya. Walaupun Kongres masalah poligami itu menjadi perdebatan ya, ketika Kongres Perempuan pertama begitu. Nah, sekarang kita mencoba untuk melihat peta pemikirannya. Peta pemikiran dari kelompok feminis ini gitu. Paling tidak saya dapat mengklasifikasi menjadi 2 cara berpikir, yaitu kelompok berbeda, equal complementary, yang biasanya disebut dengan different atau maximizer theory, dan kelompok equal partnership, yang sering disebut dengan sameness atau minimizer theory. Kelompok equal complementary, ya kalau di dalam buku saya ini masuk kategori kelompok moderat, itu meyakini bahwa laki-laki dan perempuan berbeda, namun perbedaan itu menjadi kekuatan yang saling melengkapi. Misalnya, perempuan lebih lembut, laki-laki lebih tegas, perempuan itu detail, laki-laki itu makro, perempuan itu penjaga moral bangsa, laki-laki itu penjaga ekonomi dan politik bangsa. Jadi laki-laki dan perempuan itu berbeda tapi saling melengkapi begitu. Sedangkan kelompok sameness, dia meyakini bahwa perempuan dan laki-laki pada dasarnya mempunyai kesamaan. Yang membedakannya adalah gimana lingkungan, budaya, penafsiran, agama, media, dan ideologi itu membentuknya. Sehingga di dalam memimpin dan berperan untuk kemajuan bangsa, laki-laki dapat lembut, detail, dan juga ramah dalam memimpin dan berperan di masyarakat, demikian juga sebaliknya perempuan begitu. Karena yang menentukan itu bukan dari sononya karena dia laki-laki perempuan gitu ya, tetapi karena bagaimana budaya membentuk itu gitu. Mohon maaf, kalau yang saya pelajari dulu untuk pendekatan sameness ini hampir nggak ada bedanya laki-laki dan perempuan itu. Kalau perempuan itu punya penis, laki-laki punya penis, maka perempuan itu punya klitoris, sampai kayak gitu untuk melihat persamaannya gitu ya. Nah, pemikiran-pemikiran yang ada di Indonesia ini ya itu sebenarnya juga terwarnai oleh 2 pemikiran ini gitu, 2 pemikiran ini, yaitu perbedaan dan persamaan. Nah, coba kita mapping pendekatannya. Biasanya kelompok perbedaan dia akan lebih banyak berpikir kepada kebutuhan-kebutuhan praktis, lalu peran sosial, efisiensi, sesuatu yang dapat dilihat, tangible, dan bicara tentang resource atau sumber daya. Tetapi kalau kita menggunakan tentang teori sameness, kebanyakan mereka akan peduli pada isu-isu yang strategis. Lalu banyak bicara tentang relasi kuasa. Kemudian lebih bicara tentang pemberdayaan, kemudian melihat sesuatu yang intangible, yang tidak kelihatan, dan bicara tentang kekuasaan. Tidak kelihatan itu bisa waktu, bisa pikiran, ya, kesempatan, itu sesuatu yang tidak kelihatan. Walaupun sebenarnya sih ini kecenderungan saja, karena banyak juga gerakan perempuan atau seorang feminis itu mencoba menghadirkan 2 pendekatan ini gitu. Karena perempuan itu juga ada kebutuhan praktisnya, juga ada kebutuhan strategisnya. Ini nggak bisa dipisahkan. Kita juga bicara peran sosial, tapi kita juga bicara relasi sosial. Kita bicara efisiensi, tapi juga bicara pemberdayaan. Kita bicara resource, kita juga bicara kekuasaan, misalnya begitu. Di dalam realitasnya ini dinamis sekali ya tentang pemikiran ini gitu. Nah, perbedaan pemikiran tersebut ya, kelompok sameness itu mengkritisi kelompok difference yang berjuang itu semu gitu. Karena berjuang kok nggak seakar-akarnya katanya gitu. Ya ada yang mengatakan ini tidak jadi feminis sejati katanya begitu. Kelompok sameness mengkritisi kelompok perbedaan. Tetapi kelompok perbedaan
Dia mengkritisi kelompok Semnes yang berjuang kok sudah kebablasan sih. Ngono ya ngono, tapi orang ngono gitu orang Jawanya. Dan kurang memperhatikan aspek konteks gitu. Jadi sering kalau kita tidak memahami dengan baik peta pemikiran gerakan perempuan ini, kita akan ada saling salah menyalahkan antara kelompok satu dengan yang lainnya. Sehingga penting memahami peta ini untuk tidak saling menyalahkan gitu. Nah, teman-teman sekalian, ini yang terakhir kita akan bicara tentang miskonsepsi tentang feminisme Muslim ya. Karena biasanya kita presentasi 1 jam, setelah itu kita akan berdiskusi selama 1 jam. Miskonsepsi tentang feminisme Muslim. Ini yang tambahan dari untuk batch 2 ini ya, karena batch 1 kemarin tidak ada. Ini sesat pikir tentang feminisme banyak sekali. Saya tadi pagi mencoba untuk searching ya bahan-bahan atau hal-hal yang terkait dengan ini. Banyak sekali ternyata website atau artikel-artikel yang menentang keberadaan feminis gitu. Misalnya beberapa di antaranya feminisme adalah konsep barat. Feminis itu radikal. Hanya perempuan saja yang bisa menjadi feminis. Feminis hanya fokus pada isu perempuan. Feminis itu benci laki-laki atau misandri. Ya, feminis adalah perempuan yang sedang berdandan dan memakai pakaian-pakaian terbuka begitu. Untuk mencapai kesetaraan, feminisme harus melemahkan laki-laki. Feminisme sejati tidak menggunakan rias wajah dan BH. Feminisme tidak diperlukan lagi karena perempuan sudah setara dengan laki-laki misalnya. Itu diantaranya tentang sesat pikir tentang feminis ya, yang nanti coba akan kita bahas satu persatu poin-poin penting yang terkait dengan persoalan itu. Yang pertama, kalau langsung kepada feminisme Muslim ya, misalnya begini, feminisme menggugat Al-Quran. Biasanya begitu. Ini kan sudah pas nih di Al-Quran sudah dijelaskan. Ini feminisme menggugat Al-Quran ini. Misalnya menempatkan laki-laki suami sebagai kepala rumah tangga, perempuan di rumah saja, bepergian harus ada muhrim, itu kan sudah ada dalam Al-Quran. Kenapa itu digugat gitu? Maka kalau kita mendapatkan seperti itu, jawabannya yang digugat itu penafsirannya, bukan Al-Qur'annya. Karena teks keagamaan itu tidak hadir dalam ruang hampa, tetapi ada konteksnya. Sehingga itulah pentingnya kita belajar apa sih asbabul wurud dan asbabul nuzul dari masing-masing teks itu, dan bagaimana hubungan antara teks satu dengan teks yang lainnya. Pada pertemuan beberapa yang lalu saya dikritik, ini kenapa sih feminis Muslim ini kok mendadak pakai hermeneutik, kan pakai yang lainnya kan juga bisa. Lalu saya tanya, emang hermeneutik menurut kamu itu apa? Begitu. Hermeneutik itu yang menganggap Al-Quran itu buatan Tuhan, buatan manusia, katanya begitu. Loh, feminis Muslim tidak meyakini itu. Bukan seperti itu hermeneutik yang digunakan oleh feminis Muslim. Ya. Feminis Muslim masih meyakini ya, feminis Muslim meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kalam ilahi, tetapi bagaimana kita menerjemahkannya, menafsirkannya, itu disesuaikan dengan konteksnya yang ada karena semangatnya adalah semangat keadilan dan kesetaraan. Karena salah satu metode hermeneutik itu kan memahami bahasa, termasuk bagaimana kita memahami bahasa Arab itu sendiri gitu, untuk mencari the closest meaning, mencari makna yang paling dekat diinginkan oleh Allah dan makna yang terdekat yang diinginkan oleh Rasulullah. Oke. Yang kedua, akses pendidikan hanya untuk kerja. Perempuan perlu mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan, memiliki satu tujuan yaitu produktivitas kerja. Jawabannya bukan. Pendidikan bukan hanya untuk produktivitas kerja. Tidak ada persoalan jika ada perempuan yang memilih untuk tidak bekerja, dan itu menjadi kesepakatan bersama dalam keluarga itu, namun bukan berarti dia berhak untuk direndahkan karena dia tidak memilih bekerja. Itu. Jadi salah kaprah juga kalau feminis Muslim itu mengajak semuanya berpendidikan itu supaya semuanya bekerja, sehingga seolah-olah hanya satu contoh yaitu perempuan bekerja. Bukan itu. Feminis Muslim sangat menghargai, ya sebenarnya feminis yang lain juga menurut saya ya, sangat menghargai pilihan perempuan dimanapun dia berada, asalkan dia berdaya dan punya otonomi dan dia tidak dalam posisi direndahkan atau didiskriminasi gitu. Oke. Ada lagi miskonsepsinya, misalnya feminisme menggugat kepemimpinan perempuan, kan sudah jelas di dalam Al-Quran. Perempuan itu harus setara dengan laki-laki baik untuk memilih ataupun dipilih. Perempuan tak boleh dibatasi untuk menjadi penguasa.
baik kepala negara atau kepala daerah. Perempuan sekali lagi diajak untuk menggugat syariat Islam yang jelas mengharamkan kepemimpinan perempuan dalam kekuasaan. Maka kita bisa menjawab, loh, Allah aja mengakui kepemimpinan Ratu Bilqis yang negaranya baldatun thayyibatun warubun ghafur, dan banyak muslimah yang juga menjadi pemimpin dalam sejarah. Setiap orang adalah pemimpin begitu. Jadi mana yang kemudian mengharamkan kepemimpinan perempuan dalam kekuasaan? Syariat yang mana? Gitu. Ini juga sering terjadi juga ya. Nanti kalau kajian kepemimpinan dalam Islam pertemuan yang akan datang ya, kita akan lebih kupas lagi ayat hadisnya bagaimana, asbabul wurud, asbabul nuzulnya seperti apa, lalu pemahaman para tokoh bagaimana itu tentang kepemimpinan kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Oke, tidak perlu feminis, perempuan sudah mulia dan dijaga. Perempuan sudah dimuliakan dan dijaga oleh ayah, suami, dan saudara laki-lakinya. Jawabnya, apakah idealitas atau idealisme ya? Idealisme seperti itu di dunia nyata apa sudah benar terwujud? Dalam beberapa kasus, perempuan tidak dijaga oleh ayahnya, saudara laki-lakinya, atau suaminya. Bahkan mereka-mereka lah adalah pelaku kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan. Bagaimana dengan menghadapi realitas seperti itu? Apakah kemudian kita biarkan? Ya kan? Nah, kemudian feminis itu misandri gitu, membenci laki-laki ya. Feminis itu ingin mengungguli laki-laki dan mengambil alih tugas-tugas laki-laki. Laki-laki bukanlah musuh, tetapi laki-laki adalah partner untuk berjuang menegakkan keadilan. Pemikiran feminis akan membuat laki-laki dan perempuan bahagia. Kenapa? Karena kita mengedepankan konsep kesalingan, saling membantu, saling setia, saling menghormati, saling memberi kebaikan, dan kesalingan-kesalingan lainnya. Sehingga salah kalau feminis itu diartikan sebagai kelompok yang ingin take over, yang ingin mengambil alih tugas-tugas laki-laki, bukan. Bukan begitu gitu. Nah, ada juga miskonsepsi menjadi sama dengan laki-laki. Ya, feminisme yang dipahami sebagai sebuah keinginan dari kalangan perempuan untuk menjadi sama dengan laki-laki. Jawabannya, feminis memahami kebutuhan praktis perempuan berbeda dengan laki-laki karena tugas reproduksi atau kodratnya berbeda. Jadi kalau malah disamakan itu malah nggak adil. Tetapi kalau disamakan dalam hal akses, partisipasi, kontrol, manfaat dalam resource-resource yang ada, itu akan menjadi keadilan. Sehingga yang kita harapkan itu bukan sama persis, bukan seperti itu. Kita sangat memahami bahwa perempuan itu juga punya kebutuhan-kebutuhan praktis yang berbeda dengan laki-laki. Gitu. Nah, apalagi miskonsepsi yang sering didengar atau dibaca oleh Bapak Ibu sekalian? Kira-kira apalagi? Mungkin bisa di-chat ya. Bisa di-chat gitu, kira-kira miskonsepsi apalagi yang sering didengar ya oleh teman-teman sekalian, kira-kira apa? Oke. Saya, Bu. Ya, oke, feminis itu kafir, Mbak. Oke, apalagi? Ya, silakan, tadi ada feminis kok menikah. Oke, feminis itu mendukung LGBT. Oke, terus feminis tidak mau punya anak. Feminis maunya ngatur. Feminis kok jadi ibu. Ya, feminisme di Indonesia itu nggak perlu karena persoalannya berbeda dengan Barat. Jadi feminis Islam atau Muslim itu oke. Wah, oke. Banyak sekali ya. Oke. Feminis kok nggak bisa angkat galon? Feminis kok nggak bisa angkat galon lah? Kita kan perempuan punya organ reproduksi yang harus dijaga. Nanti kalau berat-berat ngangkat galon gimana? Kan tidak semua perempuan itu kuatnya gitu. Jadi kita ada individual differences gitu. Setiap individu berbeda gitu. Yang kemudian bisa jadi ada perempuan yang kuat ngangkat galon, tapi ada juga perempuan yang tidak kuat ngangkat galon karena mungkin organ reproduksinya lemah dan sebagainya. Tapi bukan berarti itu berhak untuk direndahkan. Banyak sekali ya ini miskonsepsi yang ada ini ya. Feminis kok nggak berani pulang malam sendiri lah? Gimana budayanya masih belum ramah kepada perempuan? Kita mau berani pulang malam sendiri gitu. Kecuali semua masyarakat sudah ramah kepada perempuan akan berani feminis itu pulang malam gitu ya. Orang yang berbicara soal feminis dan seksualitas itu gampangan gimana? Saya itu feminis
ketika tadi ya di profil saya mengenal cinta ba'da nikah. Bagaimana suami saya dulu, calon suami saya, walaupun kita sudah tunangan, beliau menjemput saya itu pakai 2 motor. Gitu kok dikatakan gampangan tuh gimana? Gitu. Feminis yang bekerja dan punya gaji besar dianggap menyalahi kodrat. Kodrat itu menyusui, melahirkan, hamil, nifas itu kodrat. Kalau punya gaji besar itu bukan menyalahi kodrat. Muslimah kok feminis? Kan feminis suka seks bebas. Aduh. Oke ya, banyak sekali ya teman-teman ya. Wah, nanti chatnya disimpan ya, Mas Adi ya, chatnya dari teman-teman nanti disimpan untuk kemudian kita kaji lagi ya, untuk mencari jawaban-jawabannya gitu. Baik, teman-teman sekalian, masih banyak lagi tentang miskonsepsi yang terkait dengan feminis yang itu perlu kita jawab. Ya, perlu kita jawab dan juga perlu kita cari argumentasinya ya, yang kemudian bisa tidak relevan dengan apa yang mereka persepsikan begitu. Kesimpulannya, feminisme gerakan yang menyadari adanya persoalan perempuan dan ada usaha menyelesaikan persoalan itu sehingga kehidupan perempuan menjadi lebih baik. Itu pengertian feminis yang saya tawarkan. Lalu munculnya feminisme karena adanya ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Karena ketidakadilan itu berbasis karena dia seorang perempuan. Lalu ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan bukanlah mitos, tetapi itu adalah nyata. Gitu. Selanjutnya, penafsiran agama, maaf ini tipos ya, penafsiran agama, keyakinan, ideologi gender pemerintah, gerakan pembaharu dan konservatif, serta dinamika keragaman gerakan perempuan ikut mempengaruhi gerakan feminis di Indonesia. Ada keragaman pemikiran dan strategi pencapaian tujuan serta fokus gerakan feminisme di dunia, termasuk di Indonesia. Dan juga kalau kita lihat tadi, dari apa yang saya identifikasi dan juga disampaikan oleh teman-teman, banyak miskonsepsi tentang feminis yang tidak mendasar dan menggunakan kesesatan cara berpikirnya, gitu. Dan juga tidak sesuai dengan realitas nyata ya. Tadi ya feminis nggak mau hamil gimana? Saya itu 3 anak saya susui sampai 2 tahun, ya kan? Saya menikah, saya punya anak, gitu. Sehingga menurut saya perlu cermati lagi. Baik, teman-teman sekalian, karena sudah jam 2 lebih, kita waktunya untuk berdiskusi ya. Pertemuan yang akan datang, kita bicara gender dan pemaknaannya, lalu gender dalam Islam, dan insya Allah nanti akan kita bicarakan kemungkinan kita akan tanggal 10 April untuk pada sesi pertemuan yang kedua, kemungkinan ya, nanti kita umumkan lebih lanjut. Nah, saya pikir itu Mas Adi, beberapa hal yang bisa kita sampaikan sebagai pemantik diskusi ya, untuk kita perdalam lagi pada 1 jam ke depan. Terima kasih. Ya, makasih Mbak Alim. Terima kasih Mbak Alim buat penjelasannya. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Ini saya bacakan satu-satu sebentar ya. Amel, would you like to share? Thank you Amel. Nah, ini teman-teman bagi yang mau pesan bukunya Mbak Alim, untuk peserta AFM akan dapat diskon 20% dengan menghubungi Mas Aditya Pratama. Would you like to share the info Amel on the chat room? Ini saya bacakan sebentar pertanyaannya. Ini harus ke atas dulu ya, sebentar. Saya scroll up dulu. Sebentar. Ini ada pertanyaan dari Mbak Winda Arwanti pertama. Menurut Mbak Alim, seberapa penting identitas feminis itu di open ke publik? Kemudian yang ke Mbak Winda dari UPI. Kemudian yang kedua itu ada dari Mbak Wiris Surabaya. Bagaimana pandangan feminisme Islam terhadap kelompok minoritas seperti LGBTQ? Terus yang ketiga ada Mbak Lailatus Zuhriya.
Bagaimana pembacaan dan pandangan Mbak Alim terkait dengan perkembangan feminisme di pesantren? Apakah itu hadir sendirinya karena ada kesadaran dari pemimpin pesantren atau ada kaitannya dengan beberapa LSM atau ormas tertentu yang memiliki proyek feminisme yang mendapatkan funding dari lembaga institusi tertentu baik dalam maupun luar negeri. Kemudian dari Mbak Khalifatul Husna dari UMJ, bagaimana pandangan feminisme terhadap negara yang menganut sistem demokrasi kapitalis. Kemudian ada dari Mbak Angel Vinanti. Saya punya pengalaman ketika teman saya bilang saya seorang feminis, teman kerja saya seorang pria tiba-tiba mengirimkan video yang terkait LGBT. Kemudian saya telusuri ternyata bagi dia feminisme selalu dikaitkan dengan LGBT. Dan mungkin agak mirip yang kayak di atas ya Mbak ya, dianggap bertentangan dengan nilai-nilai ketimuran dan lain-lain. Angel Vinanti, kemudian sudah ya. Sepertinya itu dulu Mbak. Oh ya, ini ada dari Arif Lutfi. Dalam konteks pilkada. Mendokumentasikan pertanyaan-pertanyaan lain. Oke. Dalam konteks pilkada selalu ada afirmasi 30%, namun kuota tersebut jarang terpenuhi. Bagaimana tantangan untuk menghadapi tersebut, Mbak? Kemudian sudah sepertinya itu dulu ya. Masih ada Mbak. Feminisme dari Mbak Naila, feminisme dianggap gerakan pembebasan atas otoritas tubuhnya, sehingga perempuan bisa memakai baju apapun yang dia mau walaupun mengekspos bagian tubuh tertentu. Bagaimana Mbak Alim menanggapi jika dikaitkan dengan feminis muslim yang esensinya berasal dari adab dan hukum Islam? Sudah Mbak, itu aja dulu sementara, nanti kalau ada lagi kita tanya. Oh ini satu lagi Mbak, ada Mbak Lupita. Bagaimana upaya dalam meluruskan miskonsepsi feminisme terutama terhadap kalangan konservatif yang menganggap feminisme adalah paham keliru dan lain-lain? Silahkan dulu Mbak. Oke. Ya, mungkin bisa ditutup dulu bukunya. Oh, iya Mbak. Amel, please close the book. Amel, please stop share screen. Oke, ya jadi bukunya nggak usah dulu. Nah, terima kasih, luar biasa sekali ini pertanyaan-pertanyaan substantif semuanya ya, terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman semuanya. Yang pertama, Mbak Winda ya, identitas feminis perlu kok ke publik gitu. Oke. Ya, kalau dalam penelitian saya sih ada yang tidak open ke publik ya, karena ada beberapa alasan, misalnya untuk akademis sih oke ya, tapi kalau untuk ke publik enggak gitu. Ada begitu. Jadi karena tadi banyak negatif stigma yang melekat ya pada identitas feminis itu sendiri. Tetapi kalau menurut saya sih open to publik ya pada untuk sebagai sebuah langkah agar feminis itu dipahami dengan baik, menurut saya bisa kita untuk mengatakan saya seorang feminis. Karena dengan begitu lalu kemudian kita menjelaskan dimaksudnya menolak ya tentang miskonsepsi yang sudah disampaikan tadi, yang tadi kita bicarakan gitu. Jadi langkah awal untuk membuka identitas feminis di publik bisa seperti itu. Tetapi menurut saya sih ada catatannya juga ya. Kalau memang kita tidak sedang bicara feminis,
kita sedang bicara yang lainnya, dan kemudian kita ketemu dengan kelompok-kelompok yang secara strategis itu tidak memungkinkan, atau mungkin masih kelompok-kelompok yang alergi dengan kata feminis, mungkin kita tidak perlu juga, dalam arti khawatirnya malah kita itu keberadaan kita misalnya awal-awalnya sebagai sebuah strategi gerakan ya, sebagai sebuah strategi gerakan mungkin kita pada kondisi-kondisi tertentu tidak kemudian di mana-mana bilang aku seorang feminis di mana-mana gitu loh. Tapi tetap empan papan gitu ya. Tapi secara personal sih saya mendorong untuk kemudian bagaimana secara publik untuk menyebut feminis misalnya gitu. Oke, kemudian yang kedua adalah tentang bagaimana sih feminis Muslim berpendapat tentang kelompok rentan. Ya, dalam hal ini sering disebut sebagai LGBT itu bagaimana? Feminis Muslim melihat bahwa mereka adalah kelompok rentan yang mereka juga punya hak-hak konstitusi, punya hak untuk dilindungi dia sebagai warga negara, untuk bekerja, untuk mencari ilmu, ya, untuk kemudian beragama. Gitu. Mereka juga punya hak untuk itu. Sehingga feminis Muslim mengatakan bahwa mereka adalah juga manusia yang perlu dihormati dan dihargai hak-haknya sebagai warga negara gitu, dan juga bagaimana mereka tidak mengalami kekerasan sebagaimana warga yang lain gitu ya. Oke, kemudian feminisme di pesantren, apakah tidak mungkin ini marak karena ada funding-funding luar negeri gitu? Menurut saya tidak juga ya. Kita sudah berapa kali ini Mas Adi nggak ada funding-funding sama sekali ya Mas Adi ya, betulillahi ta'ala sebagai sodako. Apakah kemudian yang kita lakukan ini karena ada funding luar negeri? Nggak ada lah gitu. Jadi bentuk-bentuk ijtihad karena keyakinan Islam itu mengajarkan keadilan dan kesetaraan, dan itu perlu diperjuangkan itu kalau saya. Dan mudah-mudahan itu sebagai kunci masuk surga gitu loh, untuk deposit masuk surga tanpa harus ada funding-funding yang ada gitu loh. Sehingga kalau walaupun memang tadi ya international influences tadi cukup berpengaruh juga gitu. Kita tidak menafikan itu, bahwa ada pengaruh-pengaruh donor luar itu yang kemudian memperlancar gerakan-gerakan feminis Muslim itu iya. Namun demikian bukan itu satu-satunya semangat untuk menyebarluaskan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan yang diinspirasi oleh Al-Quran dan Rasulnya. Ini sangat penting ya. Sehingga kalau gitu, wah makanya didanai dari Barat sih, jadi dia gencar. Bukan begitu gitu. Tapi bukan berarti kita menafikan ya international influences itu gerakan-gerakan perempuan yang ada di Indonesia ini gitu. Lalu juga tentang ini ya, pilkada, afirmasi 30 action itu kebanyakan kan juga tetap tidak terpenuhi ya. Gimana cara menghadapinya? Ya, karena kan sistem termasuk tadi ada demokrasi kapitalis ya, itu bagaimana tanggapan feminis Muslim ya terkait dengan persoalan itu gitu. Nah, kalau dua hal ini kita hubungkan, aspek kapitalisme modal itu kayaknya sangat penting ya, mempengaruhi proses-proses politik yang ada di Indonesia ini gitu. Sehingga kadang-kadang karena politiknya itu mahal gitu ya, politiknya mahal, sementara asumsi-asumsi di masyarakat kalau politik itu adalah dunia laki-laki, yang paling tidak dari kelompok difference tadi ya, itu kemudian memungkinkan untuk peluang perempuan dipilih itu juga agak susah begitu, ya, karena persepsi-persepsi yang ada itu. Nah, kebanyakan kadang-kadang mereka yang memenuhi 30% ya, itu di persyaratan memenuhi, tetapi ketika pemilihan ya masih kemudian banyak laki-laki yang kemudian dipilih gitu. Walaupun ya kalau kita lihat sih bukan berarti stagnan ya. Kalau kita lihat sih sudah mulai banyak ya penambahan perempuan-perempuan yang duduk pada level-level posisi strategis. Gitu. Kalau di bawah Kementerian Agama, di PTKIN, rektor-rektor perempuan itu semakin banyak sekarang. Kemarin juga dilantik ya, Rektor IAIN Ponorogo misalnya gitu ya. Di beberapa tempat juga ada, di UIN Jakarta sendiri ada rektor perempuan misalnya. Sehingga kalau di PTKIN, ya Perguruan Tinggi Agama Islam,
negeri itu penambahan rektor perempuan itu semakin bagus menurut saya gitu, penambahannya semakin baik gitu. Nah, ini saya pikir salah satu upaya-upaya ya terkait dengan bagaimana sih perjuangan perempuan untuk di dunia politik itu. Walaupun yang kita pahami politik di sini tidak harus selalu di partai politik ya. Tapi bagi para aktivis perempuan, feminis Muslim, everyday life is politics. Dimanapun adalah politik, sehingga kita harus melek politik. Melek politik di sini bukan berarti kita harus jadi DPR gitu. Bukan harus kita jadi rektor, tetapi bagaimana kita bisa mempunyai bargaining power dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan masyarakat kita, supaya kemudian nilai-nilai keadilan dan kesetaraan itu bisa dinikmati oleh semua warga negara begitu. Jadi bagaimana kita membahagiakan orang lain dan diri kita sendiri berhak bahagia, memberikan kebaikan orang lain dan kebaikan diri sendiri itu juga terpenuhi misalnya. Nah, terkait dengan demokrasi kapitalis, ini juga memang masyarakat kita masih banyak segala sesuatu itu ukurannya uang ya. Jadi ketika penelitian membuktikan bahwa perempuan yang bekerja itu lebih punya bargaining power daripada yang tidak bekerja, maka itu salah satu bentuk yang menunjukkan bahwa masyarakat kita masih ukurannya uang. Ukurannya adalah kapitalis, bukan pada bagaimana siapa dia melakukan hal-hal yang penting di keluarganya, di masyarakatnya gitu. Maka menurut saya sih pemikiran-pemikiran kapitalis ini yang nggak senada ya, nggak senada dengan gerakan-gerakan feminis Muslim dalam arti tidak bisa karena dia mencari nafkah lalu dia punya privilege untuk kemudian mendominasi dalam keluarga itu. Dia punya privilege untuk merendahkan anggota keluarga yang tidak punya penghasilan atau penghasilan lebih rendah daripada dia. Nggak bisa. Feminisme saya menolak terkait kapitalis, pemikiran-pemikiran atau ukuran-ukuran yang hanya masalah keuangan ya, atau masalah income, atau masalah kapital-kapital yang lain yang menjadi ukuran gitu. Itu. Kemudian tentang gerakan otoritas tubuh dan cara berpakaian. Ini gimana mensikapinya? Ya, feminis Muslim menghargai pilihan daripada masing-masing perempuan dengan pengalamannya masing-masing dan juga bagaimana dia dibesarkan juga gitu. Maka dari itu ketika seorang feminis Muslim memilih untuk menggunakan jilbabnya bukan berarti dia sedang mengalami penindasan. Tetapi ini adalah bagian dari ekspresi kebebasan dia sesuai dengan bagaimana dia merasa nyaman dengan pakaiannya. Ya kayak saya misalnya, saya tuh MI, MTS, PGAN, IAIN gitu ya, walaupun nggak pernah mondok, tapi kan jalur agama terus. Sehingga kemudian saya merasa nyaman dengan cara berjilbab ini gitu. Maka bagi saya ini bukan simbol penindasan, ini adalah simbol kebebasan saya, tubuh mana yang perlu saya buka atau tidak is up to me. It's not up to my husband, it's not up to my society. Walaupun memang kadang-kadang sebagai langkah strategi kita juga surrender kepada masyarakat untuk sebagai langkah strateginya di awal-awal gitu ya. Sehingga bisa jadi pakaian is a strategic position ya untuk kemudian bagaimana kita bisa dapat diterima di masyarakat ya untuk kemudian menyampaikan isu-isu kesetaraan dan keadilan itu gitu. Karena itu feminis Muslim menghargai apapun cara para perempuan dengan pengalamannya masing-masing untuk memilih cara mereka berpakaian. Ya, cara mereka berpakaian. Karena apapun cara mereka berpakaian juga nggak berhak kok untuk kemudian dilecehkan begitu. Namun demikian menurut saya tetap ada catatan-catatan bagaimana kita menghargai kearifan-kearifan lokal untuk bagaimana supaya tidak kontradiktif ya terhadap gerakan-gerakan yang lainnya begitu. Gitu sih terkait dengan persoalan-persoalan yang mungkin bisa kita jawab ya hal-hal penting tadi. Gitu Mas Adi, terima kasih. Ini ada pertanyaan lanjutan Mbak dari Vanda Puspitasari. Bagaimana feminisme Islam bisa hadir dengan nilai perjuangan yang bisa menyatu dengan nilai keindonesiaan, multikultural dan heterogen. Mungkin lebih ke konteks ini Mbak. Kemudian ini mana lagi? Kok ke atas sebentar. Kemudian
pandangan dari Mbak Reti Sapta, pandangan feminisme dengan budaya patriarki di Indonesia di mana perempuan posisinya tidak bisa sejajar dengan laki-laki. Sehingga jika dalam rumah tangga bermasalah atau bercerai, yang disalahkan selalu pihak perempuan. Bagaimana pendapat Mbak Alim? Kemudian dari Mbak Neni, bagaimana tanggapan Mbak Alim tentang peta ketahanan keluarga yang dalam beberapa pasal jadi mundur lagi terkait dengan perjuangan perempuan ke belakang. Kemudian dari Mbak Devi Retniasih, bagaimana menepis miskonsepsi feminis di lingkungan perguruan tinggi? Sebab beberapa kali menemui dosen yang tidak ramah terhadap varietas mahasiswa yang berurusan dengan gender atau feminisme. Untuk ya mungkin segitu dulu Mbak. Nanti oh ya Mbak, ini ada tambahan dari Mbak Sukmawati. Bagaimana pandangan Ibu akan gerakan feminis modern dengan gerakan feminazi? Mungkin ini maksudnya feminis yang ini ya Mbak. Jadi kalau jadi gini, aku pernah dengar ada beberapa, sebenarnya lebih ke kritik sih Mbak. Ada beberapa feminis yang galak gitu ya Mbak ya. Itu akhirnya karena terlalu galak, akhirnya di labelin sama orang itu feminazi gitu Mbak. Apa feminis dan nazi gitu Mbak. Lebih di ledek-ledekin begitu gitu Mbak. Kemudian dari Mbak Ratih Amalia Lestari, ini apa namanya? Ini Mbak apa sih namanya? Soal ini Mbak Arijalo Kowamuna Lanisa ini Mbak. Nah iya, ini Mbak Tista Arum juga nanya hal yang sama. Segitu dulu aja Mbak. Oke, baik. Banyak sekali ya. Terima kasih sekali nih. Wah, ini luar biasa nih teman-teman. Ini pertanyaannya substantif semuanya ini. Saya tidak bisa mengikuti, mau scroll, mau membaca sendiri kurang bisa mengikuti. Baik, yang pertama tentang bagaimana pendapat feminis muslim terkait dengan keberagaman heterogenitas yang ada ya. Feminis muslim sangat menghargai keberagaman pengalaman perempuan yang berbeda dan juga menghargai pilihan-pilihan dari pengalaman perempuan yang beragam. Misalnya kalau di dalam apa ibadah gitu ya, misalnya ya, feminis muslim itu kan kebanyakan practicing ya mereka ya. Maksudnya juga sholat, puasa itu practicing feminis muslim itu. Tetapi ketika dia menjalankan, kalau dia menjalankan kan seolah-olah tekstual gitu ya. Tetapi sebenarnya ada pengalaman kebaikan atau kalau kata Ibnu Maskaweh itu al-khair. Karena dia melakukan sholat, melakukan puasa, dia merasa baik gitu. Hanya bedanya dengan kalangan konservatif dalam persoalan ini adalah kalau feminis muslim ketika melihat seseorang tidak mengerjakan sholat misalnya, ya itu tidak kemudian melakukan judgement. Kamu tidak Islam, kamu masuk neraka, tidak melakukan begitu. Ya silahkan aja gitu. Kalau Anda memilih untuk itu, tetapi kami memilih untuk sholat, untuk puasa itu karena kami juga merasa ada kebaikan. Yang kebaikan itu bisa jadi karena bagaimana dia dibesarkan bahwa itu adalah sebuah perintah Tuhan gitu. Jadi merupakan kebebasan beragama. Standarnya adalah bagaimana kebebasan beragama itu gitu. Maka dari itu dengan berbagai macam yang ada kita menghormatinya. Cara berpakaian pun baik dari yang pakai cadar maupun misalnya yang agak terbuka bajunya misalnya ya monggo aja gitu. Kita tidak berhak untuk menilai seseorang dengan cara berpakaian. Misalnya mohon maaf ya kalau pakai cadar itu imannya 100%. Kalau dengan jilbab yang saya pakai ini 50%. Kalau yang pakai cumplung di atas saja itu 25%. Kalau yang nggak pakai jilbab itu 0%. Bukan begitu. Kita tidak menilai seseorang itu dengan cara berpakaiannya seperti itu. Setiap orang tuh punya pengalaman dan keunikan masing-masing ya dengan heterogenitas yang ada itu tadi gitu. Nah, lalu bagaimana ini? Kita tuh kok selalu ditolak gitu ya di dalam menghadapi kalangan-kalangan konservatif itu gigihnya minta ampun gitu. Saya tadi pagi itu sempat membaca beberapa artikel mereka-mereka yang menolak itu kok saya kurang bisa mengikuti ya.
Karena kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu, bicaranya ini, bicaranya begitu, gitu. Jadi logikanya itu kok kurang terstruktur dengan baik gitu. Mungkin kita perlu duduk bersama dengan mereka untuk berbicara dengan itu ya. Kemarin ada beberapa kasus saya dipanelkan, saya tentang RUU penghapusan kekerasan seksual ya, saya suruh bicara duluan, lalu ada 2 narasumber yang lain yang menolak RUU penghapusan kekerasan seksual gitu. Saya sempat mendengarkan, tetapi kan kemudian karena sistemnya presentasi tanya jawab sudah, sehingga saya tidak bisa menjawab ya miskonsepsi yang dilontarkan oleh 2 narasumber yang lainnya. Tapi saya langsung aja saya kirim ke chat gitu ya, pertanyaan-pertanyaan itu langsung saya coba luruskan argumentasinya itu. Saya mempunyai keyakinan bahwa mereka yang pro dan kontra terhadap RUU penghapusan kekerasan seksual misalnya, mereka juga punya hati nurani dan tidak ingin ada korban kekerasan seksual gitu. Sehingga kalau saya meyakini itu bisa duduk bersama untuk bagaimana mencari ya titik temu supaya RUU penghapusan kekerasan yang diniatkan salah satunya untuk melindungi korban itu terwujud. Tapi kata mereka nggak bisa, kita nggak bisa duduk bersama gitu. Maka dari itu memang kita tuh harus sabar ya untuk berduduk bersama, lalu juga menahan emosi, nggak usah ke bawah-bawah atau ke kena gitu loh, terpancing gitu untuk kemudian kita jadi emosi lagi gitu. Pernah suatu saat saya ingat sekali perdebatan anti feminis ini sebenarnya tidak hanya di Indonesia. Saya ketika kuliah semester pertama ngambil women studies di Iowa itu ada seorang tokoh anti feminis di Amerika ya, dia namanya Christina Sommer. Bukunya kalau tidak salah berjudul dengan perempuan mencuri hak perempuan lain gitu. Saat itu kan saya kelihatan sendiri ya, di kampus itu saya pakai jilbab sendiri gitu, saat itu ada acara seminar gitu ya. Lalu kemudian dudeng-dudeng saya, "Hei, kamu orang Asia ya?" katanya gitu. Coba sini gitu. "Kamu orang Asia, nggak usah menggunakan kata-kata gender itu," katanya gitu. Gender itu nanti kalau kamu menggunakan kata kamu nggak usah terpengaruh dengan gerakan-gerakan gender apa gitu katanya gitu. Feminis itu kata dia, saya ingat sekali ya karena itu menurut saya gini toh kritik anti feminis kepada feminis di sana itu. Ada 2 hal. Feminis itu satu, feminis itu gila. Yang kedua, feminis itu exaggerated data, melebih-lebihkan data katanya gitu. Kenapa dikatakan gila, orang lain nggak tersinggung kok dia tersinggung, maka dia gila katanya begitu. Exaggerated data, siapa bilang di sini yang tidak pernah mengalami kekerasan? Coba siapa yang tidak mengalami kekerasan ngacung? Kan nggak ada kan? Ya wajar kalau orang itu mengalami kekerasan. Gitu katanya. Wah, ya nggak bisa juga dong gitu kan. Itu saya pertama kali mendengar ketika ada perdebatan anti feminis di Barat ya, terkait dengan persoalan. Jadi tidak hanya di Indonesia aja, bukan hanya Indonesia tanpa feminis itu, bukan hanya di Indonesia gitu loh. Di dunia tanpa feminis itu ada gerakan itu gitu. Karena itu ya wajarlah kalau kita sering mengalami kadang-kadang ya penolakan, karena kalau menurut saya sih karena belum duduk bersama saja, belum membaca konsep-konsep yang kita tawarkan gitu ya, yang kita tawarkan. Karena itu memang kadang-kadang contoh nyata feminis is not just ilmu ya, tapi bagaimana nilai-nilai feminis itu diterapkan gitu. Makanya kalau saya tuh mengusung keluarga feminis ya, konsep yang saya tawarkan yaitu arah gerakan feminis muslim adalah keluarga feminis. Itu yang akan menjadi buku saya berikutnya, insya Allah, mohon doanya sedang kita rumuskan ya untuk keluarga feminis gitu. Karena menurut kami setelah kita mengimplementasikan nilai-nilai keluarga, nilai feminis dalam keluarga, kok kita ya alhamdulillah happy saja di dalam keluarga itu, sakinah saja gitu, dan merasa semuanya diuntungkan gitu ya. Baik, kemudian peta ketahanan keluarga ini gimana ini ya? Sempat mundur juga gitu ya. Kalau saya punya keyakinan begini sih, kok saya tuh optimis ya, karena asal kita orang-orang seperti kita ini ada banyak orang gitu. Jadi banyak orang yang mewakafkan ilmunya, banyak orang yang membuka majelis-majelis ilmu dengan tanpa harus ada funding dari luar negeri. Ya, tapi ya fundingnya dari Allah aja gitu. Ya, fundingnya itu dari Allah aja gitu. Maka dengan semangat-semangat seperti ini, kok saya yakin ya Gusti Allah tuh nggak sare gitu. Wong kita tuh sama sekali tidak punya niat kemungkaran kok. Kita tuh punya niat kebaikan gitu.
Ya, kita tuh punya niatnya kebaikan gitu. Jadi kalau kita lihat petanya ya, itu kan semakin hari ada peningkatan-peningkatan. Ya memang sih ada kalangan-kalangan konservatif yang sebenarnya sedikit tapi vokal. Tapi ini kalau dibiarkan, kalau kita berhenti, ya itu bisa jadi akan kemudian mendominasi gitu. Nah kemarin beberapa hari yang lalu ya, tagar gagalkan RUU PKS kan ramai sekali itu kan. Ya, coba kita lihat gitu. Ya kita lihat kalau kita identifikasi ya, dari kalangan-kalangan konservatif sama progresif, itu banyak yang progresifnya kalau di Indonesia itu. Paling tidak kalau penelitiannya itu ada 72% masyarakat Indonesia itu dalam kategori pasif toleran. Dari 72% ini pasif toleran begitu. Mereka masih baik tapi ya mending silent lah gitu. Padahal kata Koms ya, keburukan itu bisa muncul karena banyaknya orang baik yang mendiamkan. Maka kalau kita lihat kelompok-kelompok yang menolak feminis, gagalkan RUU, itu ya kelompok-kelompok yang sebenarnya sedikit tapi vokal banget gitu. Yang seolah-olah mereka menguasai. Padahal menurut saya sih sebenarnya enggak gitu. Jadi kalau ditanya tentang peta ketahanan RUU ketahanan keluarga ya, yang menurut saya itu ya kelihatan sih netral gender, tetapi framingnya adalah masih menempatkan mengembalikan perempuan di dalam satu pilihan ya, bukan banyak pilihan, yaitu pilihan di rumah saja misalnya begitu. Nah sehingga menurut saya sih ya kita bisa dengan optimis ya untuk kemudian bagaimana mempunyai kekuatan untuk bisa mewujudkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan itu, walaupun memang lebih banyak kayak semacam silent revolution ya, dikit-dikit tapi meningkat gitu loh, dikit-dikit meningkat begitu. Itu kemudian tadi sudah ya tentang miskonsepsi di perguruan tinggi. Kemudian nah ini gimana nih, ada feminis-feminis yang galak-galak. Sebenarnya persoalan galak itu enggak hanya feminis ya, yang tidak feminis galak pun banyak kok gitu loh. Yang enggak feminis galak pun juga banyak gitu, enggak usah kemudian wah dia galak gara-gara feminis, bukan begitu gitu ya. Walaupun sih ya memang juga keragaman feminis itu, mohon maaf ya, persoalan seksualitas misalnya beragam sekali pendapatnya. Dari yang mengatakan zina itu haram, feminis mengatakan begitu, sampai ya asal dia mau aja ya nggak apa-apa tau gitu loh. Ini keragaman yang ada gitu. Jadi menurut saya kita perlu memahami keragaman feminis yang ada ya, memang gerakannya luar biasa gitu. Tetapi menurut bacaan saya, kelompok-kelompok yang cukup radikal ya, kalau bahasanya Mas Adi tadi feminazi ya, itu sebenarnya tidak banyak gitu, nggak banyak. Tapi sebenarnya bukan karena feminisnya, banyak yang tidak feminis yang juga seperti itu, kata-katanya kotor, merendahkan, galak, itu ya bukan hanya feminis gitu. Banyak kok feminis yang lembut-lembut begitu. Feminis itu bukan galak, tapi tegas memperjuangkan haknya. Bukan galak ya, tapi tegas memperjuangkan haknya, karena itu prinsip gitu loh. Simpatik dalam penampilan, radikal dalam berprinsip, kan begitu ya. Jadi penampilannya oke, simpatik, tapi kalau sudah menyangkut prinsip, ya memang harus kuat gitu. Ya simpatik dalam penampilan, kemudian prinsip itu ya harus ditegakkan dengan baik gitu. Saya pikir itu beberapa poin penting untuk surat An-Nisa ayat 34 ya, kita tunggu untuk pertemuan berikutnya. Karena kita akan bicara surat An-Nisa ayat 34 ya, supaya ikut lagi ya di Akademi Feminis Muslim Dasar tingkat 2. Nanti kita akan bicara gender dalam Islam, termasuk salah satunya mengupas Quran surat An-Nisa ayat 34. Oh ya. Makasih Mbak. Ini ada pertanyaan tadi dari Mbak Wiris, tapi mungkin bisa dijawab pada dasar 2 ya Mbak. Itu soal boleh nggak sih perempuan jadi imam sholat? Kemudian ada lagi tadi pertanyaan dari Mbak Rara Bija. Ini ya dia menemukan ada feminis yang bilang bahwa dia tidak mendukung LGBT karena diharamkan oleh agamanya, tapi saya menerima mereka sebagai manusia. Bagaimana menurut pandangan Mbak Alim dalam soal ini, apakah Islam memang homofobia? Kemudian dari Mbak Khofifah Jufri ini mungkin nanti Mbak Khofifah bisa bicara ya, karena saya agak kurang jelas dengan pertanyaannya.
Mbak, saya mau tanya, feminisme itu boleh nggak sih? Kemudian dari Mbak Hanifa Paramita, bagaimana tanggapan Mbak Alim tentang RUU Ketahanan Keluarga yang disuarakan oleh kalangan konservatif? Kemudian dari Mbak Debbie Pratiwi, apakah betul pemikiran feminis berasal dari dendam wanita Eropa yang tertindas dan mereka dianggap liberal? Sorry, sinyal saya tadi masalah. Halo? Ya, silakan sekarang sudah bisa. Sorry tadi sinyalnya. Ya, chatnya hilang. Sorry, tempatku chatnya hilang. Tadi hilangan. Oke. Di ininya. Ya, karena sempat keluar ya, jadi chatnya hilang ya. Iya. Ya, baik. Mungkin saya bisa menanggapi beberapa ya. Saya bisa baca dari sini. Oke, mungkin dari mana tadi ya? Aduh, lupa tadi sampai mana. Dari Mbak Ratih ya? Mbak Ratih kalau nggak salah. Ya Mbak Ratih ya, tentang feminis. Oke. Apakah feminis Islam setuju dengan feminis Barat yang menyatakan bahwa perempuan lebih di atas daripada laki-laki? Oke, ini kelompok-kelompok perbedaan ya. Misalnya ekofeminis yang meyakini bahwa perempuan itu lebih daripada laki-laki. Di kalangan Muslim sendiri, ketika menafsirkan dengan pendekatan perbedaan, dengan kata-kata ibumu baru ayahmu, itu kalau kita kemudian simpulkan ya agak mirip dengan yang ekofeminis ya. Kalau kemudian penafsirannya ibu lebih dimuliakan daripada bapak. Tergantung bagaimana cara kita membacanya. Jadi kalau misalnya HP saya ini adalah laki-laki, pulpen ini adalah perempuan, misalnya ya kan, maka kalau kita memahami tentang ibumu ayahmu, tergantung berangkatnya. Dulu ketika Nabi bicara seperti itu situasi kondisi masyarakat bagaimana? Apakah memang situasinya laki-laki dan perempuan itu ada perbedaan? Kalau ada perbedaan, katakanlah perempuan terbawah karena ada cerita perempuan dikubur hidup-hidup karena dianggap tidak berharga, maka ketika mengatakan ibumu baru ayahmu, maka kemudian akhirnya perempuan dari kondisi yang tidak adil dengan mengatakan 3 kali menjadi adil. Sehingga akhirnya kepada konsep persamaan. Tetapi kalau konsep perbedaan, itu bisa jadi berangkat laki-laki dan perempuan saat itu situasinya sama. Sehingga ketika mengatakan ibumu baru ayahmu, maka kemudian berimplikasi kepada perempuan itu lebih dimuliakan daripada ayah, atau ibu itu lebih dimuliakan daripada ayah. Monggo teman-teman mau pakai cara berpikir yang mana. Nah, di dalam ekofeminis misalnya, ya, di dalam ekofeminis dan juga standpoint feminis itu memahami bahwa perempuan itu ada banyak hal yang tidak dapat digantikan oleh laki-laki pengalamannya. Sehingga ketika memproduksi ilmu pengetahuan nggak bisa dong kemudian itu disamakan dengan pengalaman laki-laki gitu. Karena organ reproduksinya berbeda. Kalau ekofeminis kan memang perempuan itu kan tidak destruktif. Perempuan itu lebih dekat dengan alam. Ya, dengan Cipko ya, Vandana Shiva dan buku-buku tentang ekofeminis yang ada misalnya gitu. Sehingga kalau feminis muslim sih, kalau penelitian saya yang berbeda itu 48%, yang sama itu 52%. Jadi memang feminis muslim pun dalam hal ini itu menurut saya ya hampir 50-50 juga sih pendapatnya tentang persoalan ini gitu. Ya, tentang perbedaan dan persamaan itu gitu ya. Kalau feminis muslim yang coba kita tawarkan adalah laki-laki dan perempuan itu mempunyai kedudukan yang sama di mata Allah dan juga mempunyai kedudukan yang sama mulianya di mata Allah dan di mata masyarakat. Namun demikian, kemuliaan yang sama-sama itu karena perempuan mempunyai organ reproduksi yang berbeda, mohon kemudian dibantu untuk diringankan bebannya sebagai perempuan karena punya tugas reproduksi yang berbeda. Dengan demikian maka harapannya beban yang berlebih yang dialami oleh perempuan karena tugas reproduksinya itu akan terurai untuk diringankan. Itu sih kalau menurut saya dari Mbak Ratih ya.
Kemudian bagaimana Ibu memahami gerakan feminisme modern dengan gerakan tadi ya, feminasi sudah ya. Oke, lalu ada lagi ini sudah, kemudian Mbak Tista tentang Ari Jalur Kemenangan nanti aja minggu depan pertemuan berikutnya. Lalu tentang tentang LGBT tadi sudah ya, tentang LGBT sudah. Mungkin begini juga ini terkait dengan LGBT. Lalu bagaimana sih sebenarnya masyarakat Muslim memandang persoalan LGBT ini? Kalau dari sesuatu yang saya pelajari dan yang saya teliti, masyarakat Muslim itu 100% semuanya itu homofobik gitu ya. Saya ingat di Amerika itu ada namanya Al-Fatihah Foundation. Al-Fatihah Foundation itu gerakan dari masyarakat Muslim yang melindungi hak-hak LGBT, yang mana mereka menuntut agar teman-teman LGBT ini ya dimanusiakan gitu loh. Jangan dibatu, jangan di stoning gitu ya, jangan dilemparin batu, jangan direndahkan dan sebagainya begitu. Yang saya tahu ya, ada gerakan namanya Al-Fatihah Foundation yang mereka mencoba untuk bagaimana menghargai kelompok-kelompok rentan ini bahwa dia pun juga seorang manusia begitu. Itu. Kemudian ketahanan keluarga tadi sudah. Apakah benar asal pemikiran feminis berasal dari dendam wanita Eropa yang tertindas dan mereka dianggap kaum liberal? Seorang teman laki-laki pernah melarang saya mempercayai feminis Nah, sebenarnya feminis itu kalau dalam sejarahnya kan memang beda-beda ya antar satu dengan yang lainnya ya. Mungkin di Eropa seperti itu. Atau di Amerika misalnya juga ada istilah-istilah dulu tahun 60-an itu bra burning gitu ya. Jadi saking protesnya gitu, ada kelompok perempuan yang melepas BH-nya lalu jadi bola lalu kemudian dibakar, tapi itu sangat sedikit sekali. Tapi itu menjadi retorik yang luar biasa untuk mengkanter gerakan feminis itu, seolah-olah kemudian feminis itu tidak menerima kodratnya gitu ya. Nah, karena itu berbeda dengan di Indonesia, berbeda dengan sejarah Islam zaman Rasulullah gitu ya. Menurut saya bukan pada dendam laki-lakinya, tapi budaya patriarkinya itu. Karena laki-laki itu sendiri pada isu-isu tertentu itu juga dirugikan oleh yang namanya budaya patriarki ini gitu. Misalnya laki-laki ketika tidak bebas berekspresi, tidak boleh nangis dan tidak boleh sedih oleh budaya patriarki, itu merugikan laki-laki loh itu. Karena kemudian jadi laki-laki yang nggak sehat gitu. Jangan-jangan harapan hidup laki-laki lebih rendah daripada perempuan gara-gara persoalan itu ya, tidak bebas berekspresi secara emosinya. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat tidak hanya karena persoalan Eropa ya feminisme itu gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, feminisme Muslim meyakini bahwa gerakan ini sudah ada sejak Rasulullah. Adanya kelompok perempuan 60 kelompok perempuan tadi ya yang mengitari rumah Rasulullah untuk memperjuangkan hak-haknya supaya tidak dipukuli oleh suaminya. Itu zaman Rasulullah. Rasulullah tadi juga sudah kita sampaikan ada banyak hal yang dilakukan oleh Rasulullah untuk memperjuangkan hak-hak perempuan gitu. Sehingga kalau menurut saya sih secara substansi persoalan feminis itu bukan karena berawal dari penindasan di Eropa gitu. Bukan karena itu secara substansinya. Mungkin kalau istilahnya it might be ya istilah feminisme itu, tapi semangatnya itu sebenarnya Islam datang itu salah satunya semangat untuk bagaimana memuliakan perempuan gitu ya. Oke, bagaimana dengan orang yang menyebut bahwa feminisme itu melanggar kodrat? Nah tadi ya kita bukan sudah berkali-kali ya tadi kita sampaikan banyak feminis itu yang juga dia dengan ikhlas dengan penuh hati untuk menerima kodrat-kodrat yang diberikan oleh Allah ya. Walaupun sebenarnya dia hamil itu kodrat, tetapi mau hamil jumlah anaknya berapa, mau kapan hamilnya, itu konstruksi. Ya. Menyusui itu dapat menyusui itu kodrat, tapi mau menyusui berapa lama, itu sudah konstruksi gitu. Nah, saya amati banyak juga para feminis itu yang dengan senang hati, dengan rela dia melakukan tugas-tugas reproduksi itu dan menikmatinya. Paling tidak saya sendiri contohnya ya, saya menikmati dengan tugas-tugas reproduksi yang ada itu. Saya menyusui anak saya yang 3 itu semuanya 2 tahun gitu loh. Misalnya ya, walaupun memang
kayak kasus saya tadi ya, saya melahirkan pas mau habis menarkosa itu ya sesuatu banget itu. Ya sesuatu banget saat itu di situ ya, karena memang budaya dan lingkungan feminisnya agak berbeda di saat itu ya. Oke. Bagaimana mengimplementasikan konsep feminisme dalam hubungannya pernikahan di zaman ini? Saya setuju pilihan perempuan apapun harus dihargai. Lalu jika ia memilih tidak bekerja, ia akan sepenuhnya tergantung dengan laki-laki. Dengan demikian bukankah hal itu sangat beresiko bagi kehidupan perempuan, misalkan terjadinya perceraian, KDRT dan sebagainya. Oke. Karena masyarakat kita itu masih sangat kapitalis yang menilai sesuatu itu dengan uang, maka mau tidak mau ya, kita juga bagaimana salah satu cara menguatkan bargaining power ya, menguatkan posisi tawar itu dengan bekerja. Namun demikian, kita perlu menggerakkan ya, bahwa bekerja itu juga bukan pilihan satu-satunya perempuan untuk dia berdaya misalnya. Yaitu dengan menggerakkan apa? Menggerakkan bahwa tetap kualitas-kualitas keterampilan untuk survive itu dimiliki gitu. Karena begini juga ya kadang-kadang. Dia sudah bekerja tapi atas kesepakatan keluarga itu dia keluar seolah-olah kemudian alasannya adalah karena nafkah itu kewajiban suami, kamu kerja walaupun kamu jadi dokter keluar saja. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa suaminya itu lebih lama daripada istrinya? Mas, udah pegang deh. Oke. Padahal ya kalau kita lihat di dalam masyarakat kita perempuan bekerja itu juga bukan hanya persoalan dia mendapatkan uangnya, tapi dia bagaimana bekerja itu bisa feeling good, mempunyai rasa baik, bisa melakukan sesuatu, bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Tetapi kalau kesepakatan dari keluarga itu sudah salah satu aja bekerja, tapi tadi dengan catatan, ketika dia tidak bekerja, pilihan itu, maka pastikan bahwa kemampuan untuk survive itu juga dimiliki. Dan tidak boleh direndahkan karena dia tidak mempunyai penghasilan. Karena masing-masing keluarga akan mempunyai keunikan konteksnya masing-masing ya nanti ya. Biasanya sih karena begini juga, nanti kalau dua-duanya bekerja siapa yang kemudian ngurusi anak gitu. Kalau nggak bisa diatur gimana? Apakah tidak salah satu saja gitu? Ya monggo aja. Menurut saya sih bisa didiskusikan sesuai konteksnya masing-masing ya. Kalau saya sih karena kami dua-duanya bekerja, maka kemudian bagaimana anak itu kemudian ada di child care ya, mulai umur 6 bulan ya. 6 bulan anak saya itu di child care karena kemudian dari situ para sarjana PAUD itu lebih bagus mendidik daripada kadang-kadang orang tuanya sendiri misalnya. Ya itu akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi ya. Yang penting adalah apapun keputusan keluarga itu untuk kepentingan anggota keluarga yang ada, bukan sedang dikalahkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi karena istilahnya ya sudah aku mengalah gitu, aku mengalah tak di rumah aja biar suamiku yang berkarir, atau aku mengalah saja biar istriku yang berkarir. Mungkin kata-kata mengalah itu perlu kita hindari, karena kata-kata mengalah itu kata-kata yang tidak powerful, yang tidak memberdayakan begitu, yang tidak enabling, tapi itu merendahkan gitu, atau merugikan gitu ya. Oke. Nah, itu ada pertanyaan soal feminisme itu pakai pendekatan yang mana Mbak? Pakai pendekatan yang difference atau sameness? Kemudian ada pertanyaan dari Yusuf Suri, kira-kira kalau laki-laki itu perjuangan feminisme seperti apa? Oke. Posisi feminis Muslim itu kalau dengan pendekatan teori perbedaan dan persamaan itu kecenderungannya ada di mana? Paling enggak kalau yang saya pahami, philosophically, theologically, socially, ya, and might be psychologically, ya, itu sameness, tapi biologically difference. Gitu. Kalau saya lebih kepada ke situ. Dalam arti secara teologi meyakini laki-laki dan perempuan itu sama di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Secara filosofi sama-sama manusianya, sama-sama punya kemampuannya, sama-sama punya kewajiban untuk bertanggung jawab di bumi ini. Kewajiban tidak hanya kewajiban diri sendiri, tapi juga kewajiban sosial. Ya. Kemudian
sosiologis ya tidak seharusnya kemudian dibedakan karena perbedaan sosial yang ada, karena perbedaan laki-laki perempuan secara sosiologisnya gitu ya. Tetapi memang secara biologisnya berbeda. Karena ada kebutuhan-kebutuhan praktis yang berbeda yang dibutuhkan oleh perempuan. Gitu sih kalau menurut saya tentang bagaimana teori perbedaan dan persamaan ini dicoba dipahami ya secara komprehensif oleh feminis muslim gitu. Jadi kalau misalnya perbedaan biologis seringkali menjadi latar belakang perbedaan sosial psikologi. Nah, itu yang kemudian harus kita pastikan supaya perbedaan biologis itu tidak berdampak ya kepada perbedaan psikologis, ekonomi, sosial dan lainnya. Ini ya memang berat karena dalam Al-Qur'an itu konsepnya tuh wahnan ala wahnin wa fisoluhu. Konsepnya itu bahwa tugas biologis itu berat gitu loh. Ya, tugas biologis yang dialami oleh perempuan itu berat, karena itu bagaimana sudah berat malah jangan diberat-beratkan lagi, lalu dampak psikologis, ekonomi dan sosial tadi gitu. Makanya memang ini cara pemahaman ini kadang-kadang tidak bisa kemudian hitam putih ya. Karena kadang-kadang konteksnya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sehingga bisa menjamin bahwa perbedaan biologis itu tidak dipakai melegitimasi pembedaan yang menyebabkan diskriminasi dan ketidakadilan. Itu sih menurut saya. Oke. Masih ada teman-teman? Kita masih punya waktu menit lagi ya. Itu Mbak, yang laki tadi udah ya? Bagaimana laki-laki memperjuangkan feminisme? Oh, oke. Dari yang Sunni. Ya, seperti yang kita sampaikan di awal bahwa feminis itu tidak hanya perempuan. Laki-laki pun juga dapat menjadi seorang feminis. Walaupun memang pengalaman kebertubuhannya itu berbeda dengan perempuan gitu. Laki-laki tidak bagaimana hamil 9 bulan itu dirasakan, bagaimana kemudian melahirkan dengan toh nyowo, menyusui selama 2 tahun, itu tidak bisa digantikan gitu ya, tidak bisa digantikan. Namun demikian dapat upaya-upaya simpati dan membantu meringankan beban-beban reproduksi, tugas-tugas reproduksi itu sesuatu yang sangat dianjurkan dan didorong oleh para feminis, mengingat pertimbangannya perbedaan biologis tadi itu adalah sesuatu yang tidak bisa dinegosiasi, walaupun sebenarnya ada cara-cara menegosiasikan dalam arti misalnya ya sudah aku nggak mau hamil, aku nggak mau menstruasi, maka aku minum obat saja misalnya, itu tetap menerima ya tugas-tugas reproduksi yang ada itu. Kalau yang saya amati dalam prakteknya begitu, Mas, bahwa mereka itu tidak kemudian menolak, aku nggak mau hamil, aku nggak mau, walaupun itu hak-hak dia ya, tetapi kebanyakan para feminis muslim itu mereka menerima untuk mempunyai keluarga, menerima untuk jadi menjadi seorang feminis bagi laki-laki itu juga sangat mungkin ya, dan itu akan sangat bagus karena biasanya kalau yang memperjuangkan laki-laki itu agak lebih dimudahkan daripada yang memperjuangkan itu perempuan. Karena kalau yang memperjuangkan perempuan itu karena ya tadi loh banyak negatif stigmanya itu. Tapi kalau yang memperjuangkan laki-laki itu ada nilai lebihnya gitu. Karena itu yang saya amati gerakan perempuan muslim di Indonesia dari awalnya itu selalu melibatkan laki-laki di dalam perjuangannya. Misalnya Cut Nyak dengan suaminya, Dewi Sartika dengan suaminya, lalu Kartini dengan bapaknya, kemudian Aisyah dengan Muhammadiyahnya, gitu ya. Hampir banyak gerakan-gerakan perempuan itu yang melibatkan laki-laki ya di dalam gerakannya. Bahkan menurut saya sih ada yang menarik bahwa di Indonesia ini banyak juga ketua pusat studi wanita itu laki-laki. Nah itu hampir tidak bisa terjadi itu kalau di Barat ya. Bahkan saya pernah dengar artikel itu
Di satu negara karena dia pengen menjadi ketua pusat studi wanita, itu dia operasi jenis kelamin gitu. Nah itu nggak terjadi di Indonesia gitu. Walaupun saya pernah tahun 97 ke Kanada, saya ketemu dengan feminis gelombang kedua gitu, aku dimarah-marahi gitu. Kamu orang Asia, kenapa sih kok suka-suka banget dengan kata gender gitu loh? Wanita ya, wanita bukan gender gitu. Kenapa kamu mengubah PSW menjadi PSG katanya gitu. Saya baru ngeh dan baru sadar persoalan pilihan kata gender dan wanita itu juga ternyata bagi kalangan feminis tertentu itu politik banget gitu. Nah, di Indonesia terkadang sederhana sekali. Ya sudah kalau ngurusi wanita saja namanya pusat studi wanita. Tapi karena kita juga ngurusi laki-laki dan perempuan maka pusat studi gender. Sesederhana itu, tapi dalam dialognya tuh enggak sesederhana itu gitu. Saya tuh dimarah-marahi itu tahun 97 ketemu dengan feminis gelombang kedua di Kanada itu. Gara-gara kebanyakan di Asia ini lebih mengedepankan kata-kata gender instead of feminist. Gender instead of perempuan begitu. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi luput daripada perbincangan kita ya di dalam kita mengkaji persoalan-persoalan isu-isu kesetaraan dan keadilan gender, terutama isu-isu yang terkait dengan persoalan-persoalan feminis ini gitu. Gitu sih Mas Adi yang bisa kita sampaikan hari ini. Teman-teman ada yang bertanya post-test akan kita lakukan di pertemuan kedua nanti. Jadi setiap level itu ada satu pre dan post test. Cuma nanti untuk pre-test yang gender dalam Islamnya akan ada sendiri, tapi post testnya akan kita jadikan satu. Ya, post testnya nanti akan kita jadikan satu, tetapi pre-testnya sendiri-sendiri yang untuk tingkat dasar. Oke. Nah, saya pikir itu Mas Adi dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Ini masih lumayan cukup banyak ya. Sampai saat ini masih ada 171 peserta, walaupun yang daftar hampir 600-an ya. Tadi sudah sampai 270 kalau tidak salah tadi yang ikut gitu. Dan mudah-mudahan apa yang kita bincangkan kali ini bisa bermanfaat dan semoga teman-teman bisa bergabung lagi untuk kelas-kelas berikutnya ya. Kita tunggu diskusi-diskusinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua teman-teman. Terima kasih, Prof. Kalau mau beli bukunya, terima kasih banyak, Prof. Iya. Silakan hubungi ke Mas Aditnya karena admin FM tidak melayani pembelian buku. Kalau mau tanya harga bukunya berapa dan lain-lain. Kemudian